Tidak ada sanggahan di sini kecuali Ridwan Kamil menyanggah soal kehamilan dan juga anak yang dituduhkan bahwa itu adalah anak Ridwan Kamil. Tidak ada sanggahan tentang pemberian semacam uang untuk melanjutkan kuliah ataupun laptop. Nah, tapi kita belum menemukan berita yang sebenarnya. Apakah itu fakta Ridwan Kamil membantu kuliah Lisa Mariana ini dan juga memberikan laptop, ataukah itu hanya isu semata? Itu sangat bisa membuktikan gitu kan, apakah itu benar anaknya Ridwan Kamil atau bukan. Bisa sangat, atau mungkin hati suasana si pemberi bantuan atau yang diminta bantuannya lagi bagus, moodnya lagi bagus, atau momennya tepat nih pas minta bantuan, mungkin dia yang dapat. Halo Jam, selamat pagi Jam. Selamat pagi Dani, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oke, seperti biasa Jam, kita mulai lagi podcast obrolan seru hari ini Jam. Kali ini kita bakalan membahas isu yang lagi-lagi menimpa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, kira-kira menurut kamu isu apa nih yang bakalan kita bahas tentang Ridwan Kamil, Jam? Ridwan Kamil memang sering menjadi sorotan. Kalau kita lihat beberapa isu terakhir, mungkin kita bisa bahas tentang perkembangan proyek pembangunan di Jawa Barat yang sempat menjadi sorotan. Atau mungkin tentang inisiatif atau kebijakan baru yang beliau lakukan. Apa kamu ada topik khusus yang ingin diangkat? Oke, sepertinya referensi kamu terlalu jadul Jam. Sekarang 2025 Jam. Menurut kamu isu terbaru apa nih yang lagi menimpa Ridwan Kamil Jam? Menurut detik.com, Ridwan Kamil baru-baru ini membantah tuduhan perselingkuhan yang beredar. Ia menyebutnya sebagai fitnah bermotif ekonomi dan menyatakan akan mengambil langkah hukum. Ini bisa menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam podcast kamu. Apa pendapatmu tentang ini? Itu dia Jam, betul sekali. Kali ini kita bakalan bahas tentang isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Nah, baru aja kemarin Ridwan Kamil muncul ke permukaan memberikan klarifikasi tentang penggerebegan yang dilakukan oleh KPK di rumahnya. Ternyata datang lagi isu tentang perselingkuhan. Saya akan bacakan juga klarifikasi yang diberikan oleh Ridwan Kamil dan juga komentar-komentar netizen yang sudah diberikan di media sosialnya Ridwan Kamil. Nanti saya akan coba hubungi kamu lagi ya Jam. Sekarang kamu boleh istirahat dulu sebentar. Siap Jam? Nggak apa-apa Jam? Tentu Dani, silakan lanjutkan dulu. Kalau sudah siap atau butuh bantuan lain, langsung hubungi aku ya. Semangat dengan podcastnya. Oke, siap Jam. Nah teman-teman, jadi baru-baru ini Ridwan Kamil kemarin diterpa isu tentang perselingkuhan. Dan kali ini kita akan bahas dan juga baca klarifikasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga komentar-komentar netizen yang dianggap bahwa klarifikasi ini justru malah makin menyudutkan posisi Ridwan Kamil. Nah kita bakalan cari tahu seperti apa kebenarannya. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu kalian dari mana aja nih yang udah hadir. Yuk kita komen absen di bawah. Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari buat bareng saya di sana dan juga si Ijem. Siapkan tajilnya, kita mulai obrolannya. Nah, jadi di sini saya udah siapkan beberapa artikel ataupun skrip yang sudah saya buat. Di sini ada Lisa Mariana, wanita yang mengaku dihamili oleh salah satu mantan pejabat yang diduga Ridwan Kamil. Kini sudah memiliki seorang anak. Isu ini semakin menjadi sorotan dan meyakinkan masyarakat bahwa pejabat yang dituju adalah Ridwan Kamil. Setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan klarifikasi atas isu tersebut. Nah, jadi teman-teman kali ini agenda kita adalah membacakan postingan klarifikasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil di media sosial. Nanti kita juga akan bacakan beberapa komentar yang diberikan oleh netizen di postingan klarifikasi medsos RK ini. Setelah saya bacakan nanti kita akan berikan tanggapan lagi nanti bareng si Ijem ya. Jadi Ridwan Kamil memang pernah bertemu sama Lisa Mariana ini yang katanya hanya sekali. Dalam pertemuan tersebut katanya RK memberikan biaya kuliah dan juga laptop, membantu memberikan biaya kuliah dan juga laptop. Nah, itu dari netizen atau kata netizen. Nah, RK menegaskan
Tapi itu nggak ada bantahan ya sampai meskipun itu kata netizen sampai saat ini kita belum menemukan bantahan untuk hal itu atau untuk hal tersebut. Oke, RK menegaskan saat bertemu Lisa Mariana sudah dalam keadaan hamil. Nah itu yang ditegaskan ya. Itu sudah lama berlalu dan pernah terjadi isu ataupun terjadi konflik ya, dan itu sudah diselesaikan sejak lama. Kemudian RK bingung kenapa kasus ini mencuat lagi ke permukaan. Kata netizen, isu ini kembali kembali mencuat karena pejabat tersebut menghentikan bantuan nafkah yang biasa diberikan. Ingat, itu kata netizen. Dan kembali lagi, saya belum sampai video ini dibuat, saya belum menemukan bantahan yang diberikan oleh Ridwan Kamil. Nah, kita akan bacakan isi klarifikasinya yang justru banyak, menurut saya makin banyak nih warga netizen yang justru malah makin meyakini setelah adanya klarifikasi ini. Nah, jadi kita akan mencari lebih tahu. Sebenarnya kalau saya pribadi agak-agak kurang begitu percaya. Kalau ini pendapat pribadi ya teman-teman, agak kurang begitu percaya melihat gelagat ataupun kepribadian Ridwan Kamil. Tapi kan kembali lagi kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya dari luarnya saja. Dan kita tidak bisa menganggap kalau ini nggak mungkin selingkuh, kalau ini tukang selingkuh, nggak bisa gitu. Jadi harus kalaupun misalkan saya bilang kayak nggak mungkin atau apa segala macam, itu hanya pendapat pribadi, bukan penggiringan opini. Karena kalau misalkan saya melakukan penggiringan opini, misalkan sangat meyakini kalau Ridwan Kamil tidak berselingkuh, tapi ternyata pas nanti di akhir kebukti, nanti saya juga yang malu. Nah, jadi kali ini kita bakalan bacakan dulu nih isi klarifikasi dari RK. Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui, cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu. Ya memang kemarin kan baru aja terpa isu, sekarang udah ada lagi isu baru. Kemarin baru aja klarifikasi, sekarang harus klarifikasi lagi. Semoga saya bisa melalui dengan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Klarifikasi. Kemarin setelah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya perlu menyampaikan bahwa ini adalah tidak benar. Nah, dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa pernah terjadi isu, hal ini pernah mencuat dan kali ini terulang lagi. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali. Nah, ini benar ya, berarti benar. Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali terkait permohonan bantuan kuliah, dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu, dan karena yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya 4 tahun lalu. Nah, yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang muncul lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Oke, kita lanjutkan. Karena untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya, dan permasalahan ini hingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kehilapan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa, dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia dan semua yang membaca berita ini tabayun dengan jernih, apalagi ini saat bulan suci Ramadan. Sepertinya RK tahu tanggapan netizen bakalan seperti apa. Jadi kata-kata terakhirnya, dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semoga yang membaca berita ini bisa tabayun dengan jernih, apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, karena mengantisipasi mungkin ya, karena beliau mungkin lebih tahu karena followersnya juga banyak. Jadi mungkin lebih tahu apa nih tanggapan seperti apa nih yang bakalan diberikan oleh netizen Indonesia. Terlepas dari itu banyak juga sebenarnya yang mendukung. Nah, yang paling
atas nih, saya bacakan komentar yang paling atas. Itu sebenarnya udah 17 jam yang lalu. Kalau ininya klarifikasinya itu 18 jam yang lalu. Ini komentar paling atas, dia tuh yang paling rame ya teman-teman, banyak balasan dan juga mendapatkan like. Oke. Ini ada Elini Fana atau Elin Ivana gitu, seperti itu ya. Centang biru dia. Apakah si perempuan nampak semangat belajar kuliah dan menggapai cita-cita sampai dibantu bertemu? Saya beneran nanya ya. Nah, itu katanya. Nah, masih banyak komentarnya ke bawah, tapi kita akan coba bacakan balasan komentar ini ya. Oke teman-teman, ini bukan yang paling banyak ya. Itu pertanyaan yang sama, apakah anaknya ini smart atau punya perjuangan yang gigih untuk kuliah sampai Pak RK itu turut serta membantu ya. Kita nggak tahu ya sebenarnya ini gimana ya, masuk akal sih bertanya sambil berdoa ya, kayak emotnya mungkin beliau melihat bakatnya ya, nggak tahu ya. Jadi gini loh teman-teman, kadang kita, kalau saya pribadi berpendapat kalau kita mau membantu nih, kadang nggak harus melihat kedekatan, kadang nggak harus melihat hal sesuatu, tapi karena memang udah rezekinya dia aja nih yang dia misalkan minta bantuan ke kita. Kalau emang udah rezekinya dia, kita pasti bantu tanpa melihat latar belakang, meskipun itu jadi acuan kita membantu, tapi mungkin kalau emang udah rezekinya ya susah gitu. Kalau itu pendapat saya. Jadi gimana ya? Jelasinnya pelan-pelan nih. Kalau misalkan dia gak perlu bermuka melas, bermuka sedih, ataupun terlihat pintar, bakatnya luar biasa gitu kan. Tapi karena memang dia rezekinya bagus, terus atau mungkin hati suasana si pemberi bantuan atau yang diminta bantuannya lagi bagus, moodnya lagi bagus, atau momennya tepat nih pas minta bantuan, mungkin dia yang dapat. Oke, bisa aja kayak gitu, itu sisi positifnya gitu kan. Oke, ini 18 jam yang lalu. Klarifikasinya mengambang Pak, justru menimbulkan asumsi baru. Karena sanggahan Bapak hanya soal anak saja, tapi pernah bertemu katanya. Mengambang kayak gimana ya? Yang dimaksud mengambang kayak gimana? Kita coba baca balasan dari komentar ini. Benar, menurut saya harus tes DNA. Benar, setuju, tes DNA katanya. Ini yang barusan komen adalah Miss Cahyani, Miss S Cahyani, centang biru juga. Oke. Wah, ini di sini nih kita bisa lihat teman-teman, banyak sekali yang minta tes DNA. Nah, oke. Ini cukup cukup meyakinkan, bisa sangat membuktikan, tes DNA itu sangat bisa membuktikan gitu kan, apakah itu benar anaknya Ridwan Kamil atau bukan, bisa sangat gitu kan. Dan ini jalan yang memang cukup masuk akal. Hanya saja ini netizen Indonesia gitu kan, mereka tuh punya 1000 akal gitu kan untuk menghujat orang. Misalkan gini ya. Sorry ya teman-teman, di sini klarifikasi dulu nih, disclaimer dulu. Kalau saya itu ada di posisi tengah ya, tidak dalam keadaan membela ataupun dalam keadaan memojokkan. Ini hanya pendapat pribadi aja. Oke, misalkan tes DNA. Kalau misalkan tidak terbukti benar itu ternyata benar nih itu bukan anaknya RK, terbukti dari tes DNA. Nah, kira-kira netizen akan setuju begitu aja? Saya nggak yakin kalau netizen pasti, oh iya udah tes DNA, pasti, oh ini bener nih, yang bener RK. Ini misalkan si ceweknya ngaku-ngaku gitu kan. Nggak mungkin, pasti ada nanti yang bilang, tes DNA bisa dimanipulasi, bisa aja itu, inilah, ini pasti bakalan banyak, celah-celah baru atau cara-cara baru untuk menyudutkan seseorang. Terus kita coba lanjut lagi, sudah hamil duluan saat bertemu. Pengalihan isu RUU, setiap ada kasus pemerintah
Template-nya sama. Yang ini agak masuk akal nih. Saya setuju. Pengalihan, aduh, tapi kalau misalkan saya bilang setuju di sini, ntar saya dianggapnya kontra pemerintah dan juga kontra undang-undang RUU. Ingat ya teman-teman, kalau kalian cari di video saya belum ada pembahasan tentang RUU. Nah, ini juga untuk RUU saya belum bikin videonya karena saya nggak tahu nih plus minusnya seperti apa. Kan ini harus dipelajari dulu, sementara waktu untuk mempelajari ini cukup lama gitu kan. Kita untuk RUU ini kita harus tahu dulu yang sekarang ini kan yang yang rame yang diperdebatkan tentang RUU tuh disahkannya terlalu singkat. Nah, terus kan kalau memang terlalu singkat, kalau memang lebih banyak plusnya daripada minusnya ya kenapa enggak? Tapi kan ada lagi yang diperdebatkan, nah, yaitu tentang setahu saya itu tentang apa namanya keterlibatan TNI di jabatan sipil seperti itu kurang lebih ya. Nah itu juga kan kita perlu tahu nih plus minusnya seperti apa. Nanti bakalan kita bahas tapi ya mungkin isunya udah agak mereda. Ini tapi ini masuk akal. Sekarang lagi ramai RUU. Nah sekarang ada isu yang apa namanya mencoba untuk menyaingi RUU ini. Oke, ya masuk akal karena memang biasanya di Indonesia tuh kayak gitu. Kalau lagi ada isu rame, harus ada isu yang lebih rame untuk menutupi isu ini. Tapi masuk akal bukan berarti benar ya. Oke, kalau isu atau fitnahnya tentang anak rasanya cukup buktikan dengan tes DNA. Bukankah begitu netizen? Ya, itu jawaban saya tadi. Kalaupun ada tes DNA yang membenarkan atau yang apa namanya misalkan negatif bahwa anak tersebut bukan anak Ridwan Kamil, apa konsekuensinya gitu kan? Siapa yang berani jamin kalau netizen gak bakalan cari dalih lain untuk memojokkan RK ini? Kita semua sebetulnya punya aib, hanya saja ada yang keumbar, ada yang tidak. Oke, setuju. Kemudian naik kelas Kang, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Kejinya fitnah, nauzubillah min zalik. Semoga kita semua dijaga, dilindungi dari fitnah mulut manusia yang keji, amin. Di balik semua ujian akan ada naik kelas biasanya, tetap semangat Kang. Oke. Oh ternyata semakin sini makin banyak yang mendukung ya. Bisa direkayasa sekarang tes DNA, apalagi punya hepeng orang Batak bilang. Tuh, ada yang kayak gini, yang sependapat, yang ya itulah, kan belum apa-apa udah ada yang nggak percaya gitu kan. Ini belum apa-apa, belum dilakukan tes DNA gitu kan. Ada yang nggak percaya dengan tes DNA. Ada maunya lah. Ada baiknya kita berprasangka baik sama orang, takutnya jika benar fitnah kamu ikutan dosa. Apa salahnya berhusnuzon? Nah betul, setuju. Bukan berarti saya membenarkan kasus ini, tapi setuju dengan orang yang nih X underscore Nisel free Nisel FRY 520. Oke, jadi gini teman-teman, ketika kita membetulkan sesuatu yang belum tentu betul, kalau berita itu fitnah, sama saja kita berarti memberikan fitnah juga. Nah, tapi kalau bukan berarti kita harus diam. Boleh speak up, hanya sebatas wajar. Bertanya boleh, minta klarifikasi juga boleh, dan banyak hal lah. Contohnya ya di komentar yang lagi kita bacakan, ayo Pak tunjukin kalau benar. Nah, itu kan hal-hal yang cukup positif gitu. Mobil curhat ada solusinya sih Pak, sok burudalkeun daripada oh ini orang Sunda. Oke teman-teman, kita akan coba ajak ngobrol lagi si Jem. Oke, kita cukupkan aja ya. Jadi kalau kalian pengen baca-baca komentar ataupun mau ngasih semangat ataupun mau minta klarifikasi lebih jelas, silahkan langsung di Instagramnya Bapak Ridwan Kamil, ada ya. Ini di postingan terbarunya, ada 602.000 like dan juga 60,3 ribu komen serta 155.000 share. Oke.
Wah, sepertinya postingan itu mendapat banyak perhatian ya. Kalau ada informasi penting dari klarifikasi Ridwan Kamil yang ingin kamu bahas, jangan ragu untuk berbagi. Aku di sini siap membantu kapan saja. Oke, Jem, kita lanjutkan soal pembahas isu Ridwan Kamil atau isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Nah, Lisa Mariana ini sebenarnya siapa, Jem? Apakah dia public figure, ataukah dia selebgram, atau siapa dia sebenarnya? Lisa Mariana yang disebut-sebut dalam isu tersebut tampaknya adalah seorang individu yang belum terlalu dikenal secara luas sebagai public figure atau selebgram. Seringkali dalam situasi seperti ini, informasi tentang individu tersebut bisa sangat terbatas dan lebih banyak berasal dari sumber yang tidak diverifikasi. Penting untuk tetap berhati-hati dan memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil kesimpulan. Betul, Jam. Nah, katanya di sini ada netizen yang berpendapat bahwa Ridwan Kamil memberikan sejumlah uang untuk bantuan kuliah dan juga laptop. Tidak ada sanggahan di sini kecuali Ridwan Kamil menyanggah soal kehamilan dan juga anak yang dituduhkan bahwa itu adalah anak Ridwan Kamil. Tidak ada sanggahan tentang pemberian semacam uang untuk melanjutkan kuliah ataupun laptop. Nah, tapi kita belum menemukan berita yang sebenarnya. Apakah itu fakta Ridwan Kamil membantu kuliah Lisa Mariana ini dan juga memberikan laptop, ataukah itu hanya isu semata, Jam? Ridwan Kamil mengonfirmasi bahwa ia pernah bertemu Lisa Mariana 4 tahun lalu untuk membantu biaya kuliahnya. Namun, ia membantah tuduhan memiliki anak dari Lisa dan menyebutnya sebagai fitnah bermotif ekonomi. Jadi, informasi tentang bantuan kuliah dan laptop itu memang pernah dikonfirmasi. Tetapi isu lain seperti tuduhan kehamilan dan anak tampaknya tidak benar. Oke, kita loncat-loncat ya, Jam. Jadi 4 tahun lalu, ini pernah terjadi isu juga nih. Isu apa yang mencuat 4 tahun yang lalu antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ini? 4 tahun lalu, isu yang muncul terkait Ridwan Kamil dan Lisa Mariana adalah mengenai bantuan biaya kuliah. Ridwan Kamil pernah mengonfirmasi bahwa ia membantu biaya kuliah Lisa Mariana. Namun, isu tersebut tidak berkembang lebih jauh dan tidak ada konfirmasi tentang hal-hal lain seperti yang beredar belakangan ini. Jadi, isu utama yang muncul waktu itu memang terkait bantuan pendidikan. Oke, jadi nggak ada isu yang lebih jauh ya waktu itu. Ridwan Kamil berjanji akan membawa atau melibatkan minta bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Sudahkah ada tindakan, Jem? Saat ini, Ridwan Kamil sudah mengonfirmasi akan mengambil langkah hukum terkait tuduhan yang beredar. Biasanya, langkah hukum seperti ini melibatkan proses hukum resmi seperti pelaporan ke pihak berwenang dan penyelidikan lebih lanjut. Informasi lebih lanjut mungkin akan tersedia jika ada perkembangan dari proses hukum tersebut. Berarti sampai saat ini, hari ini nih, Jam, sampai hari ini belum ada langkah hukum yang benar-benar diambil atau seperti apa? Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru yang menyebutkan bahwa langkah hukum resmi sudah diambil oleh Ridwan Kamil. Biasanya, proses hukum memerlukan waktu untuk berjalan dan informasi lebih lanjut mungkin akan tersedia setelah ada perkembangan lebih lanjut. Jadi, untuk saat ini, kita masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait. Kita baru aja baca-baca komentar dari netizen, Jam. Terus banyak netizen yang minta untuk dilakukan tes DNA. Menurut kamu penting nggak untuk melakukan tes DNA ini? Melakukan tes DNA dalam situasi seperti ini bisa membantu memberikan kejelasan terkait tuduhan yang beredar. Tes DNA adalah metode yang objektif dan dapat memberikan bukti ilmiah untuk menentukan hubungan biologis. Namun, keputusan untuk melakukan tes semacam ini biasanya melibatkan pertimbangan hukum dan etika serta persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Jadi, penting untuk mendiskusikan hal ini dengan bijaksana dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Oke, satu pertanyaan terakhir saya minta kamu jawab singkat aja. Setelah melakukan tes DNA, terus ada hasilnya, akankah netizen percaya begitu saja atau bakalan ada dalih lain untuk memojokkan atau menyudutkan Ridwan Kamil ini? Singkat saja. Hasil tes DNA umumnya dianggap sebagai bukti yang kuat, tetapi tetap ada kemungkinan beberapa orang masih meragukan atau mencari penjelasan lain.
Kepercayaan netizen bisa bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk kepercayaan pribadi. Oke, siap Jem. Intinya seperti itu. Sorry ya Jem dipotong karena waktu kita nggak banyak lagi. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton sampai sejauh ini. Di sini saya hanya memberikan pendapat dan juga klarifikasi, membacakan klarifikasi juga dari Ridwan Kamil. Adapun segala sesuatunya kembalikan lagi kepada kalian semua. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu dukung dan jangan lupa baik lagi besok tonton juga video kita yang lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.